Tes Win. Oke, sudah masuk juga masuk. Kalian, oke. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع الانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى. ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا ونياتكم في نيات الصالحين، يجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita masih di cerita Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi barakatihim wa asrarihim. Kemarin kita sudah belajar sampai waktu Rasulullah SAW suruh mereka tidak tidur sama istri. Itu 3 orang. Kemarin kita jelasin juga Sayyidina Ka'ab bilang karena saya lebih muda atau paling muda di antara mereka, ada yang datang dari keluarganya bilang sama beliau, harus kamu pergi atau minta izin dari Rasulullah biar istri kamu tetap lanjut khidmah di rumah kamu. Sayyidina Ka'ab bilang saya tidak butuh. Coba baca Bu. Diulang atau lanjut, Syekh? Bisa diulang cerita istri Hilal bin Umayyah. Oke. Fajaat imra'atu Hilal bin Istri Hilal berkata, demi Allah, sesungguhnya Hilal sudah tidak punya nafsu lagi untuk berbuat seperti itu. Dan ya, demi Allah, ini hal yang ulama juga bilang biar kita juga paham kadang-kadang itu manusia, kita manusia macam suami atau istri. Kadang-kadang suami datang ke istri, istri lagi pikiran seperti itu, tidak mau tidur sama beliau. Jangan jadikan ini masalah marah, jadikan ini dosa. Artinya kalau istri lagi tidak siap, itu hak istri. Jangan sampai kita jadikan masalah. Juga di sini juga lihat istri Hilal, dia bilang suaminya karena suaminya sudah 40 hari lagi fikir, nangis, lagi nunggu taubat dari Allah Ta'ala atau ayat Al-Quran turun, keadaannya tidak siap cari sesuatu dari istri atau mungkin mau tidur sama dari istri. Dia bilang demi Allah Ta'ala tidak ada sudah. Inna Hilal bin Umayyah syekhun dhaya laysa lahu khadim. Tadi bilang apa itu? Innahu wallahi ma bihi min haraka ila syai. Dia sudah tidak ada fikiran tentang hal tersebut dari waktu pertama. Ini juga tadi bisa bilang harus kita atau mungkin bilang hubungan suami sama istri harus dalam keadaan yang baik. Yang dua-duanya tidak ada fikiran, tidak ada masalah di antara mereka atau di keluarga suami atau keluarga istri. Silakan lanjut. ya. Dan demi Allah, ia selalu menangis semenjak ia menerima keputusan itu sampai saat ini. La ilaha illallah. Ini mereka tadi kita bilang baik sekali karena atau kenapa Allah Ta'ala kasih ceritanya di Al-Quran, karena mereka rasa dosanya besar. Juga waktu Rasulullah suruh mereka tidak bicara sama mereka, mereka masih usaha mau bicara, mau masuk lagi, mau tidak bilang ya sudahlah, biarinlah. Enggak, itu bukan sifat mereka, sifat orang ahli iman. Ahli iman dia coba lagi, taubat lagi, menutup pintu Allah Ta'ala lagi. Jangan sudah lihat pintunya tutup, kamu pergi. Mereka tidak. Itu 40 hari, 40 hari. Kalau kita kasih bayangan 40 hari, 40 hari ini istrinya bilang dia selalu nangis. Itu hal yang luar biasa. Setelah 40 hari masih ada satu lagi ya. Terus lanjut. Kemudian sebagian keluargaku mengatakan kepadaku agar saya minta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah istriku. Ini kemarin kita bilang juga di sini kita masukkan ada masukan. Kadang-kadang jalan kamu sudah lancar,
bagus, sukses. Ada yang masuk dari keluargamu, dari teman, dari ayo fulan, kenapa kamu gini, harus ini, atur ini ya. Kamu ikut mereka, naudzubillah mungkin bisa bilang sesat atau akibatnya salah. Jadi lebih awal kamu fikir dulu sebelum ikut fulan atau fulana, keluarga saya atau keluarga istri atau keluarga teman. Jangan, kamu fikir dulu sebelum masuk ke hal yang mereka ajar. Ini lihat dia bilang banyak yang bilang sama beliau dari keluarganya. Ayo pergi ke Rasulullah. Dia takut saya pergi ke sana dapat hukuman lebih berat. Ya lebih afdal saya diam aja. Bilang sama mereka tidak mau atau tidak usah. Lanjut bilang apa? Maka saya menjawab, saya tidak akan minta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah istriku. Saya tidak tahu apa jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seandainya saya minta izin tentang masalah istriku, karena saya adalah orang yang masih muda. Ini lihat dia bilang saya tidak tahu apa dapat jawab dari Rasulullah. Betul, tujuannya, fikirannya bagus. Takut dia pergi ke sana, bilang wahai Rasulullah saya mau istri, Rasulullah kasih hukuman yang lebih berat, atau marah lagi, atau kayak Rasulullah lihat ini fulan kurang ajar, sudah kita tidak bicara sama beliau, dia datang lagi mau bicara sama saya. Jadi dia bilang ya lebih afdal saya dia. Muhammad ini mada yaqul Rasulullah. Terus Kemudian saya tinggal sendirian selama 10 hari, maka genaplah sudah 50 hari semenjak saya dikucilkan, yakni semenjak orang-orang tidak boleh berkata-kata dengan berarti kami. 10 hari itu tidak boleh mendekati istri-istri mereka. Itu 10 hari aja. Setelah itu apa? Setelah itu dapat apa? Eh, apa? Bilang apa? Farajun minallah. Apa itu, Bu? Eh, Dikucilkan, Dikuncilkan? ya dikucilkan 4 jadi 50 hari. Enggak, maksud saya sudah dapat ya apa? Allah Taala menjelaskan sudah terima taubatnya atau ampunan, betul, ampunan dari Allah Taala. Lanjut, ha? Sewaktu saya sholat subuh pada hari ke-50 di tingkat atas dari rumahku, kemudian ketika saya sedang duduk-duduk untuk merenungkan nasib, sebagaimana Salatul Fajri sabah khamsin. Salatul Fajri sudah jelas ya. Di hmm, Salatul Fajri di Fajr hari ke-50, hari ke-50. La ilaha illallah. Ha, terus untuk merenungkan nasib sebagaimana yang disinyalir oleh tapi Allah Ta'ala. salatnya di mana itu lihat sudah tidak ikut masjid. Iya, Kita di tidak atas bisa rumah. iya tidak bisa ikut masjid karena kemarin kita bilang dia masuk masjid, kirim salam sama mereka nggak ada yang jawab. Jadi tidak kuat setiap hari jadi salatnya di atas Rumah. rumah. Dari hadis ini juga artinya salat di rumah masih masih bisa tapi pahalanya yang kemarin kita bilang kurang dari 27 atau dari 29. Lanjut. Di mana saya merasa sangat sempit hidup di dunia ini. Tiba-tiba saya mendengar suatu teriakan yang sangat keras, di mana terdengar suara, "Wahai Dalam Ka'ab bin dalam Malik." riwayat ada riwayat hadis itu yang keteriakan itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq Oh, yang teriak, Abshir ya Ka'b bin Malik itu dari jauh. Juga hmm. dia bilang dari satu bukit yang di Makkah itu di luar Al-Madinah ada satu dengar suara wahai Ka'b bin Malik ada kabar gembira. Langsung dia dengar suaranya terus juga Wahai Ka'ab bin Malik, ada kabar gembira buat kamu. Maka saya segera sujud karena saya merasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti telah mengatakan kepada orang banyak bahwa Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung telah menerima taubat kami la, ketika beliau sholat subuh. la ilaha illallah dia bilang apa? Eh, Kabar gembira, langsung sujud sujud. sujud ini karena sudah lagi nunggu taubat atau ampunan dari Allah Taala dia waktu dengar absyir ada kabar gembira dia faham sudah masalahnya sudah selesai hukumannya sudah jelas bagaimana ke sana atau ke sini itu yang maksud wal bisyara takun fi dhahab al huzn baca di sini bicara kalam tapi basyarah
Al-basyarah takunu fil khabar alladhi yudhibul huzn. Kalau kamu lagi sedih, dapat kabar gembira, itu namanya dalam bahasa Arab basyarah, absyir. Aha, terus Kemudian orang-orang ingin menyampaikan ucapan selamat kepada kami dan ada juga yang menyampaikan kabar gembira ini kepada kedua kawan saya. itu Ada siapa yang datang ke Ubay bin Ka'ab? Sami'tu sautahu tadi, itu tadi bilang Abu Bakar As-Siddiq. Sami'tu sauta sarikh. Tapi di sini ada dua hal. Ada satu orang bilang, wahai Ka'ab bin Malik, ada kabar gembira. Tapi tidak datang. Ada satu orang yang datang ke Ka'ab bin Malik. Siapa itu namanya? Kemarin ada saya seorang baca. laki-laki yang datang kepadaku, namanya siapa sih? Nggak ada. Tadi malam saya baca namanya. Kharaja Sa'id bin Zaid. Hmm, Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Sa'id bin Zaid itu ila Hilal. Yubashiruhu. Sa'id, Sa'id. Ayo, Sa'id bin Zaid. oh, Ya, itu suaranya tadi kita bilang yang teriak itu suara Sayyidina Abu Bakar Siddiq dari kota Al-Madinah. Tapi yang datang ke beliau itu namanya Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Itu Sa'id bin Zaid datang ke Ka'ab bin Malik, habis itu ke Hilal bin Umayyah atau ke Hilal. ada seseorang laki-laki yang datang kepadaku dengan naik kuda dan ada juga yang berjalan kaki. Bahkan ada juga yang naik ke atas bukit, serta terdengarlah suara yang kerasnya melebihi suara kuda. Ketika datang kepadaku orang yang menyampaikan kabar gembira itu, maka segera saya lepas pakaianku dan saya berikan kepadanya karena gembiranya hatiku. Itu adat orang Arab. Enggak tahu di sini ada atau tidak. Adat orang Arab itu kalau kamu bawa kabar gembira, dia kasih hadiah. Kasih hadiah, hadiah besar, hadiah kecil, hadiah mahal, murah, yang ada di tangannya. Ini lihat dia tidak punya apa-apa, kasih bajunya. Hadiah itu untuk kabar gembira. Dari cerita ini juga kita sudah pernah di buku sirah, ingat kalau ada yang masih ingat waktu Suwaibah, budak Abu Lahab ya kan? Bukan Suwaibah. Ya Suwaibah, Suwaibah. Suwaibah itu budak Abu Lahab, budak Abu Lahab, perempuan ya kan? Datang waktu Rasulullah SAW baru lahir, dia datang bawa kabar ke Abu Lahab. Wahai Abdul Uzza, namanya Abdul Uzza. Itu saudaramu Abdullah dapat anak laki-laki. Dia gembira, senang. Karena belum tahu ini jadi Nabi. Wahasnya, tapi senang di hari tersebut. Bilang sama beliau, kamu sudah bebas. Saya membebaskanmu. Kasih hadiahnya apa? Itu karena dia kasih kabar gembira. Jadi bebas. Di dalam riwayat hadis Sahih Al-Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada satu orang datang ke Rasulullah, wahai Rasulullah, saya mimpi Abu Lahab, mimpi Abu Lahab setelah wafatnya, mimpi Abu Lahab. Tanya dalam riwayat hadis itu Abdullah bin Abbas, bilang sama beliau, bagaimana keadaanmu? Tanya sama Abu Lahab, bagaimana keadaanmu di neraka? Dia bilang, ya setiap hari saya dalam siksa kecuali hari Senin. Hari Senin dapat ringangan sedikit keluar air dari jempol saya ini. Kenapa? Dia tanya kenapa? Karena saya senang waktu Nabi Muhammad SAW lahir. Itu jadi berapa ulama, berapa salihin, ahlus sunnah wal jamaah mereka di hari Maulid Nabi Muhammad SAW bikin maulid, bikin acara biar masuk. Mereka bilang kalau ini orang kafir yang Allah Taala sudah di Al-Quran melaknati orang tersebut, melaknati ya kan Bu? Ya melaknati orang tersebut, bilang ahli neraka, tapi dapat ringanan karena dia senang waktu lahir Nabi Muhammad SAW, apalagi kita orang yang mukmin. Ini biar kita faham adat Arab. Paham adat Arab. Enggak tahu di sini belum pernah lihat.
itu banyak sekali adatnya. Masuk di sini juga kalau ada yang kasih nama seperti nama nama anaknya seperti nama kamu. Di Yaman itu sesuai orangnya. Kamu orang kaya berarti harus hadiahmu besar ini. Jadi mereka kadang-kadang pilih orang yang kenal di tempatnya, bukan dari di luar, yang bagus. Ntar kalau dapat kabar fulan kasih nama anaknya seperti nama kamu, ya pasti kirim hadiah itu. Juga apa lagi itu dari tapi hasilnya di sini kasih apa? Kasih baju. Terus lanjut. Padahal demi Allah waktu itu saya tidak mempunyai pakaian selain itu. Sehingga Kasihan, saya kasihan. Terus menjemput bagaimana bisa begini nanti tidak punya baju? tidak punya baju. Tapi maksudnya baju atas itu baju di seperti kalau kita bilang sekarang di sini jubah atau seperti jas, maksudnya ada lapis lagi di bawahnya tutup auratnya. Wasta'artu thawbaini falabastuhuma. Dia pinjam baju baru dari orang lain biar bisa ketemu Nabi Muhammad SAW di baju yang bagus yang itu salah satu faham. Faham yang kedua bisa bilang kaya, wallahu alam itu fahaman saya mungkin. Kayak Ka'b bin Malik mau baju yang dosa kemarin saya tinggal sudah mau cari Iya. baju baru biar harinya baru semuanya. Mm. Taubat baru, baju baru, semuanya baru. Lanjut ah. Sehingga saya meminjam pakaian untuk menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan saya pun menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedang orang-orang yang bertemu dengan saya semuanya secara berkelompok-kelompok mengucapkan selamat atas diterimanya taubat saya. La ilaha illallah. Qala yatalaqani nas afwajan. Itu di jalan. Cepat langsung itu. Barusan ini kenapa mereka kenapa tahu sudah Allah Ta'ala menerima taubatnya? Karena suara yang tadi bilang Abshir Ka'ab bin Malik ya mereka faham berarti sudah ada taubat. Waktu mereka ketemu di jalan langsung mereka kasih itu bahasa Indonesia bahasa Arab namanya tahniah, bahasa Indonesia selamat ya kan? Ya, terus wa yaqulun litahnaka Serta taubatullah saya alaik. Hmm. serta mereka berkata kepada saya, selamat atas diterimanya taubatmu kepada Allah Hmm. itu. Hmm. Sehingga saya masuk ke masjid. Di dalam masjid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk dengan dikelilingi oleh orang banyak. Kemudian bangkitlah Toh, Tohlah ibnu Talha, Ubaid. Talha, Talha bin Ubaidillah Ustaz ya, Talha. Makanya ini tulisannya salah. Talha ibnu Ubaidillah radhiyallahu Hmm. anhu. Itu Serta kedua Talha yang kita tahu satu orang dari Asyara yang mubasyirin bil jannah, Talha bin Ubaidillah, ya, Sayyidina Talha. Tapi ini lihat Ka'b bin Malik keadaannya bagaimana. Dia senang, tapi juga banyak yang waktu dia masuk Rasulullah masuk masjid, mereka diam, tidak bisa berdiri di hadapan Nabi. Mau datang salam kepada Nabi kecuali Talha ini. Talha berani. Talha juga kayak sayang sama Ka'ab. Sayyidina Ka'ab bin Malik. Tidak bisa tahan di depan Nabi. Langsung berdiri dari depan Nabi datang ke Talha. Itu rasanya bagaimana dalam hati Ka'ab bin Malik. Dia bilang, saya tidak lupa hal tersebut. Walau Allah Ta'ala terima taubat saya, tapi saya masih ingat Talha waktu dibangkitkan atau waktu berdiri mau salam sama saya, itu di dalam hati saya luar biasa. Lanjut bilang apa? Talha ibnu Ubaidillah serta tergopoh-gopoh menjabat tangan dan mengucapkan selamat kepadaku. Demi Allah tidak ada seorang pun dari sahabat muhajirin yang bangkit selain Talha. Fakana Ka'bun. Ka'ab berkata, ketika saya mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Enggak, Wasallam, enggak. Masih ada di sini kayak terjemahnya kurang. Fakana Ka'bun la yansaha li Talha. kalau di sini nggak ada terjemahnya kurang Kenapa sungguh. enggak ada? Tapi kamu artinya apa, Bu? Fakana Ka'bun la yansaha. Yani selalu, yani daiman yadhkur hadzal mauqif. Bilang apa itu? Ya, Ka'ab tidak pernah lupa. Ya, itu ya maksudnya ya, Syekh. Eh, Caranya hah? nggak ketemu, Syekh. Oke, lanjut ah. Ya,
Ka'ab berkata, ketika saya mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sedang wajahnya nampak berseri-seri karena gembira. La ilaha illallah. Bergembiralah kamu pada hari yang paling baik sejak kamu dilahirkan oleh ibumu. Terus, Saya bertanya, dari Rasulullah sendiri ataukah dari Allah? Beliau menjawab, tidak, ini langsung dari Allah yang maha mulia lagi maha agung. la ilaha illallah. Rasulullah Subhanallah. Shallallahu Alaihi Wasallam bila sedang gembira wajahnya bersinar seakan-akan wajahnya itu belahan dari bulan. Masya Allah. La ilaha illallah. Ini benar-benar ujian yang paling besar. Juga terima hal tersebut juga apa itu bahasa Indonesia Sayyidina Ka'ab bin Malik itu keadaannya luar biasa. Juga Ka'ab bin Malik bisa tahan, bisa sabar, bisa terima hal seperti ini. Kalau kita mungkin dapat kabar seperti ini, mungkin kita bincang, tapi dia masih bisa datang ke sini, tanya sama Rasulullah, Rasulullah kasih tahu ini ada kabar gembira. Dari mana? Dari kamu atau dari Allah Ta'ala? Dia bilang enggak, dari Allah Ta'ala. Ya, masih mau pastikan ya kalau kita ada yang bilang sudah saya sudah terima, sudah silakan cukup. Tapi masih tanya biar biar faham itu taubatnya atau mungkin bilang pastikan taubatnya sudah Allah Ta'ala terima atau masih dimasukkan di orang nama munafik itu nama orang munafik yang ada di Rasulullah SAW. Rasulullah bilang enggak ini dari Allah Ta'ala. Terus di sini ada tambahan wa kan Rasulullah idza surra istanara wajhuhu hatta ka'anna wajhuhu qit'atu qamar. Itu Rasulullah kalau gembira wajahnya jadi seperti bulan. Itu cahayanya. Ini sifat khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus lanjutnya wa kunna na'rifu Em, dari kita mengenal semuanya itu, kita pun telah mengenal semuanya. Kemudian ketika saya duduk di hadapan beliau, saya berkata, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai kesempurnaan taubatku, maka saya akan memberikan semua harta kekayaanku sebagai sedekah kepada Allah dan Rasul-Nya. ini tadi bilang sudah itu kasih baju untuk yang bawa kabar ya kan? Oh Sekarang ya, mau biar Allah Taala atau biar dia pastikan taubatnya mau sedekah di seluruh hartanya. Rasulullah bilang sama beliau, jangan semua, boleh sebagian atau separuh. Imsik ba'dha malika fahuwa khairun lak. Imsik artinya bukan semuanya, sisahin sedikit untuk kamu dan keluarga itu lebih baik dari sedekah di harta semuanya. Dari hukum ini juga kita faham kalau kita mau sedekah jangan sedekah semuanya. Keluarin sedekah semuanya. Walau itu kebaikan, pahalanya bagus, tapi kalau punya anak, dia punya 3 anak. Kalau kamu kasih hartamu ke sedekah lillah azza wa jalla, anak kamu di mana atau pergi ke mana, itu salah. Jadi bisa sedekah, tapi jangan sampai habisin hartamu sampai keluargamu tidak punya makan atau minum jadi miskin. Di sini Rasulullah bilang sama dia, boleh, tapi jangan semuanya. Dia bilang, saya sudah keluarin seluruh sedekah saya, kecuali bagian saya yang dari Khaybar. Khaybar itu setelah Fathu Khaybar, Rasulullah SAW kasih bagi-bagi sampai sekarang masih sedekah. Oke. Wa qultu ya Rasulullah, ha? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan tahanlah sebagian dari harta kekayaanmu, karena yang demikian itu lebih baik bagimu. Saya Hmm. berkata, sesungguhnya saya hanya akan menahan rampasan perang yang saya dapat di Khaybar. Dan saya berkata lagi, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala menyelamatkan saya karena saya jujur. Dan sebagai kesempurnaan taubatku, saya tidak akan berbicara melainkan dengan jujur atau benar selama hidupku. La ilaha illallah itu sudah karena saya jujur dia berjanjian sama Rasulullah saya tidak ada dusta lagi atau bohong kecil atau besar sampai di dalam riwayat hadis di sini bilang kita tidak lihat satu orang seperti Ka'ab bin Malik jujur 100%. Itu sifat orang mukmin. Lanjut ah. Demi Allah, saya tidak mengetahui seseorang pun di antara kaum muslimin yang telah diuji oleh Allah karena kejujurannya seperti
Saya menceritakan keadaan saya dengan sejujur-jujurnya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi Hmm. Allah, saya tidak pernah sengaja untuk berdusta. Semenjak mengatakan hal itu kepada Rasulullah sampai hari ini, dan saya berharap semoga Allah Ta'ala memelihara diri saya selama hayat masih di kandung badan. Fa'anzalallahu qala. Kemudian turunnya firman Allah Ta'ala yang artinya, Itu bukan kemudian karena di sini kemudian setelah cerita ini ya kan. Enggak, iya, setelah dapat ke kabar gembira itu sudah ayatnya sudah turun. oh, Tinggal tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca ayatnya. Nah, oh. terus mungkin Allah, kita kalau bisa baca dari Quran Bu lebih afdal. sebentar, Sebentar ini ya pasti kita tunggu karena tiba-tiba gitu. surat apa Syekh? Surat At-Taubah Atau udah? enggak enam di situ. Nggak ada di sini Syekh. Oh iya. Sebentar. Enggak ayatnya ya, yang saya halifuna billah. Lah enggak di berikutnya. Wa ala salasati. Boleh tahu halamannya Syekh? 100 118. Hmm, itu ayat, halaman Syekh. Halaman 390. Oh, sebentar, sebentar. Salah, 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 salah. HP saya lagi tidur. Baru bangun. 206. 206. 206 ayat 118 tapi kita mulai dari 17. 205. Ayat yang di 200, bawah, ayat di bawah yang terakhir. yang lakot Ka'bah itu. Laqad taballahu. Ya, Oke. dibaca terjemahnya. Ya, sebentar kita sedikit. Ini cerita yang tadi kita belajar 1 minggu di dalam 2 ayat. Allah Ta'ala kasih ceritanya atau gambarnya sampai kita faham. Tapi siapa itu? Ini dari hadis. Biar kita faham. Kita tidak bisa faham Al-Quran sendiri. Harus lewat Nabi Muhammad SAW. Yang bilang sama kamu saya faham Al-Quran dari Al-Quran itu salah. Ini lihat di sini ayatnya jelas laqad taballahu 'alal ladzina amanu. Mm-mm. Oh. Ayatnya jelas tapi wa 'ala thalathati siapa itu 3 orang. Itu dari hadis atau dari riwayat hadis yang Rasulullah SAW yang jelasin ayat Al-Quran. Coba baca artinya Bu. Sungguh Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor yang mengikuti Nabi. Itu karena kemarin kita bilang di Beran Tabuk itu luar biasa. Mereka capek atau banyak hal yang jadikan mereka butuh bantuan sampai mereka tidak bisa urus atau tidak bisa selesai urusannya. Ada beberapa orang tidak bisa ikut. Juga waktunya musim panas. Kita bilang panas mereka sudah beda sama panas di sini. Juga waktu itu banyak orang yang hadir. Kalau ada yang siap-siap untuk berani itu berapa orang juga itu dalam riwayat sampai 30.000 atau 30.000 atau 12 kalau tidak salah. Hasilnya saatnya itu susah sekali waktu mereka pergi ke Tabuk. Laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar. Ini lihat seluruh orang muhajir, seluruh orang ansar ya alladzina tabauhu fi sa'atil usrah jam atau 1 jam di sini terjemahnya sa'atil usrah maksudnya waktu bukan saat jamnya 1 jam fi Masa-masa sa'atil usrah apa masa-masa sulit. masa-masa sulit min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum itu ada berapa orang sampai mereka enggak mau ikut mereka mau ridda mereka mau ini Allah Taala kasih gambarnya bagaimana terus Tsumma taba alaihim innahu bihim raufur rahim. Itu ayatnya khusus muhajirin dan ansar umum. Tapi di Hmm. ayat yang berikutnya itu kasih khusus 3 orang yang Oh, iya. tadi. Coba baca terjemah ayatnya. Ini pertama. Laqad taballahu. Udah Dan lagi. yang mana sih? 117. Ya, 17. Kita mulai 17 biar mereka paham juga.
Sungguh Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit, setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada mereka. La ilaha illallah. Ha? Dan terhadap 3 orang yang ditinggalkan, hingga ketika bumi terasa sempit Masih bagi masih ingat itu 3 orang siapa itu? Ka'ab bin eh, Malik, Hilal bin Umayyah, Hilal bin Umayyah, wa Mararah bin Mararah Rabi'ah. bin Rabi'ah. Mararah bin Rabi'ah, betul. Nah, lanjut. Padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah terasa sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui Itu bahwa tidak tadi ada ceritanya Ka'ab bin Malik ya kan? Bilang iya, sampai saya sudah tidak kuat. Terus, bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah. Kemudian nah, kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. itu yang saya mau dari kemarin mau sampaikan sebagian yang terakhir. Thumma taba alaihim liyatubu. Thumma taba alaihim liyatubu. Artinya apa Bu Aida? Kemudian Allah menerima taubat mereka. Menerima, bagaimana menerima taubat biar mereka karena mereka taubat. Hmm, Ya kan Bu? ya, agar mereka tetap Agar bertobat. mereka tetap taubat ya menerima. Ini berarti dalam riwayat hadis yang kita belajar wa ma taqarraba ilayya 'abdi hatta wa ma shibran taqarrabtu ilaihi dira'an wa idza taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Berarti Allah Taala yang mendekati awal duluan. Insya Di Allah. sini juga taubat Allah Ta'ala sebelum mereka taubat. Allah Ta'ala sudah tulis takdir di takdirnya ada 3 orang melakukan hal ini tapi saya sudah terima taubatnya sebelum mereka taubat. Setelah jadi mereka mulai usaha taubat ya Allah ampuni dosa saya ya Rasulullah marah sama mereka itu ini usaha mereka tapi Allah Ta'ala sudah kasih jalan ke mereka biar bisa taubat. Tsumma taba alaihim liyatubu. Artinya seluruh perbuatan kita itu atas izin Allah Ta'ala. Ya, Masya Allah. Terus lanjut, apa lagi di hadis tadi? Ya, Syekh. Qala Ka'bun wallahi. Eh, ayat dulu ya Syekh. Kemudian Hmm. turut firman Allah Ta'ala yang artinya Allah benar-benar menerima taubatnya Nabi, sahabat-sahabat muhajirin dan ansor yang telah mengikutinya dalam saat-saat kesukaran. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling. Kemudian Allah menerima taubat mereka itu. Sesungguhnya Allah sangat kasihan dan sayang terhadap mereka. Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan taubatnya, sehingga mereka merasa sempit hidup di bumi yang luas ini, padahal bumi ini luas dan jiwa mereka pun telah sempit pula terasa oleh mereka. Sebab mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari sisa Allah, melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Kemudian bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan beradalah kamu sekalian berserta orang-orang yang benar. Nah, Ka'ab ini biar kita faham juga ittaqullah, bertakwa kepada Allah Ta'ala, tapi wa kunu ma'as sadiqin. Artinya tamanin orang yang sadiq, ahli yang jujur. Harus biar biar kamu selamat. Ini lihat Ka'ab bin Malik. Kapan selamatnya? Dapat ujian panjang itu 2 bulan, hampir 2 bulan, 2 bulan, tapi dia tetap jujur. Jadi wahai orang mukmin, kalau kamu mau selamat dari ujian-ujian, ayo tetap jalan atau tamanin orang yang jujur. Terus lanjut. Ka'ab berkata, demi Allah, saya belum pernah merasakan nikmat Allah yang lebih besar selain dari petunjuk Allah yang menjadikan saya masuk Islam. Yang lebih besar dari kebenaran saya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga saya tidak berdusta. Seandainya saya berdusta, niscaya saya akan dibinasakan sebagaimana orang-orang yang berdusta itu telah dibinasakan. Ini lihat karunia Allah Ta'ala yang kasih dia. Kemarin kita masih ingat ada beberapa orang yang bilang sama beliau, kenapa kamu bilang seperti itu? Balik lagi kan Nabi udah kasih alasan. Itu dia bilang waktu itu sampai saya mau kembali lagi atau mau balik lagi ke Rasulullah bilang saya tadi dusta. Alasan saya gini-gini.
Tapi setelah dia lihat apa yang dapat dari taubat Allah Ta'ala itu sebut namanya atau ceritanya di Al-Quran, dia bilang ini nikmat yang paling mulia apa setelah saya masuk agama Islam, ini nikmat yang paling mulia atau yang karunia yang paling mulia. Lil Islam a'zam fi nafsi min sidqi Rasulullah. Itu karena kalau dia jelasin, karena kalau saya dusta, takut Allah Taala di Al-Qur'an kasih tahu fulan ini. Seperti mereka ada beberapa orang munafik, Allah Taala kasih sifatnya di surat At-Taubah itu jelas. Wa minhum man yaqulu idzan li. Ada satu orang bilang wahai Muhammad, itu orangnya munafik. Tapi kasih alasan. Dia bilang wahai Muhammad, ada di surat At-Taubah. Wahai Muhammad, saya tidak bisa ikut kamu. Ya, dia munafik. Kasih alasan apa? Kasih alasan syar'i. Apa itu? Dia bilang perempuan-perempuan di sana cantik sekali. Saya takut dapat fitnah atau Goda. ini. Ya, menggoda. Allah Ta'ala kasih ayat yang khusus ini. Wa minhum man yaqulu idzan li wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Kamu sama Rasulullah bilang takut dari menggoda dari perempuan yang di situ karena perempuan cantik sekali. Jadi di Al-Mukhallafun itu di surat di Tabuk Allah Ta'ala jelaskan aib-aib mereka lebih dari hal-hal yang lain. Terus lanjut fa inna Allah Ta'ala Sungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada orang-orang yang berdusta ketika disampaikan wahyu kepada mereka dengan nada yang sinis melebihi sinisnya seseorang yang berkata kepada sesamanya. apa itu? Ini ayatnya. Saya halifuna billahi lakum idzan qalabtum li ta'rid anhum, ini ayatnya Allah Ta'ala sudah kasih tahu. Mereka datang bersumpah jangan kamu percaya. Sudah itu artinya. Mereka yang datang semuanya bersumpah yang tidak ada alasan syar'i yang mereka lihat ini sakit atau itu artinya itu orangnya dusta atau bohong. Coba baca. Di mana Allah Ta'ala berfirman, artinya, mereka orang-orang munafik bersumpah kepadamu dengan memakai nama Allah. Apabila kamu kembali, supaya kamu mengabaikan mereka atau tidak menuntut mereka, maka abaikanlah mereka, karena sesungguhnya mereka itu kotor atau najis. Dan tempat mereka adalah neraka jahanam sebagai balasan atas apa yang mereka perbuat. Mereka bersumpah kepadamu supaya kamu suka terhadap mereka. Tetapi seandainya kamu suka terhadap mereka, maka sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang-orang yang fasik. Sudah cukup, cukup ayat ini. Mereka kasih alasan benar atau tidak. Yang munafik Allah Ta'ala sudah kasih ayat ini yang jelaskan cara hal mereka atau bagaimana Allah Ta'ala marah sama mereka. Walau Rasulullah dan sahabat suka atau ridha sama mereka. Terus lanjut. Qala Ka'bun. Ka'ab berkata, Kunna kami bertiga tertinggal dari urusan yang dihadapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya, yaitu kami bertiga ditangguhkan taubatnya, di mana mereka yang bersumpah dan berjanji langsung diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau menerima lahir mereka serta memintakan ampun kepada Allah. Tetapi masalah batin beliau serahkan kepadanya. Adapun tentang urusan kami bertiga, maka keputusan sepenuhnya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Sudah. Jelas apa lagi? Ya, urusannya langsung ke Allah ya, Syekh. Kalau beliau, Masya Allah. Ini luar biasa karena dia bilang Rasulullah tundah kita bukan ayat yang wa ala thalathati alladziina khulifu, bukan maksudnya tidak ikut berang. Enggak, ala thalathati alladziina khulifu maksudnya orang yang belum putus masalahnya. Yang datang sumpah kepada Nabi Rasulullah terima sudah pergi, sudah selesai. Hmm. Tapi ini 3 orang yang kasih 40, setelah 40 tambah 10 hari, itu Allah Ta'ala bilang wa ala thalathati alladziina khulifu, ya artinya tunda atau taubatnya terlambat sampai turun di setelah 50 hari. Nah, qala Firman Allah Ta'ala artinya, dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan taubatnya, maka walaysa yang alladzi dzukira. Betul, lanjut. maka yang dimaksud bukanlah kami tertinggal dari perang, tapi beliau Ah, menangguhkan taubat kami dan mendiamkan kami tidak seperti orang yang bersumpah di waktu menyampaikan alasan kemudian beliau terima alasannya itu. Allahu a'lam. Ini hadis yang panjang.
Terus ada riwayat jelaskan Nabi kapan keluar, itu anna Nabi SAW keluar di hari Kamis. Oke, ada share di sini juga. Coba ha? Dalam salah satu riwayat dikatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu perang Tabuk keluar pada hari Kamis dan memang sudah menjadi kesukaan beliau untuk berpergian pada hari Kamis. Dalam Subhanallah. satu riwayat yang lain dikatakan biasanya beliau kalau datang dari berpergian pada waktu pagi dan beliau datang biasanya langsung ke masjid dan sholat 2 rakaat kemudian duduk di masjid. La ilaha illallah. Juga ini lihat salah satu adab Rasulullah SAW tidak datang malam. Sampai Rasulullah melarang suami datang sama istrinya di malam. Yang lagi jauh itu maksudnya harus datang di waktu siang hari, jangan malamnya. Kenapa? Rasulullah kasih jelas biar istrinya siap-siap. Kalau Rasulullah SAW litastahid dan litamtashitu sya'thah, biar dia rapiin rambutnya, rapiin badannya. Itu suami datang dari safar. Apalagi kalau safar panjang seperti ini 20 sampai 30 hari mungkin lebih. Di Berantabuk itu mereka hampir 30 hari atau kurang lebih. Ini sunnah juga Rasulullah kasih tahu harus kita belajar. Dari cerita Ka'b bin Malik itu ada beberapa pelajaran yang panjang sekali. Kita kemarin sudah sebut yang ingat waktu ngaji, tapi mungkin yang kemarin ada dapat tanyaan itu atau ada tambahan orang yang melakukan salah itu gurunya atau ayahnya atau boleh mereka tinggal tidak bicara sama beliau berapa hari, batasannya berapa, itu hukum syar'i juga sampai sekarang masih ada. Kita ketemu berapa guru-guru, kalau ada yang melakukan salah mereka sudah diam. Adab yang paling afdal itu diam, tidak bicara sama beliau. Saya sendiri pernah ketemu satu orang di Darul Mustafa. Kita semuanya murid Habib Umar. Tapi orangnya waktu itu enggak tahu, kita tahu, tidak tahu dari mana dapat atau ambil berapa pelajaran Syiah. Di Darul Mustafa ada satu orang mulai bicara tentang Syiah, mencaci maki Abu Bakar, Umar, Utsman, ya sahabat juga, Sayyidatina Aisyah. Itu dapat kabar ke Habib Umar. Habib Umar manggil orangnya. Orangnya dia tanya, ini kenapa, bagaimana? Dia kasih tahu, kamu taubat dari ini atau tidak? Kalau taubat ya sudah, kalau tidak pergi dari Darul Mustafa, tapi boleh tinggal di rumah saya. Dari bangunan Darul Mustafa kamu tidak boleh, di rumah saya ada tempat kamu boleh. Saya masih ingat waktu itu karena orangnya baik. Saya kenal sama beliau, tinggal di satu kamar. Pertama kali kita tinggal di satu kamar. Dia bilang saya di rumah Habib Umar, tapi Habib Umar ketemu waktu keluar masuk tidak bicara atau salam, tetap salam, assalamualaikum. Tidak bicara atau tidak tanya seperti biasa sama orang yang tinggal di rumahnya. Ini salah satu adab kadang-kadang ahli tarbiyah melakukan sama muridnya. Kapan itu? Kalau dia itu sesuai gurunya. Guru bisa tahu muridnya bisa berbaiki salah atau orangnya nggak mau lagi, itu urusan lain. Jadi sunnah kalau kita mau tinggal orang yang melakukan dosa. Ini untuk ahli ilmu. Hukum ini yang bisa melakukan orang ahli ilmi karena bisa faham muridnya, bisa faham orangnya. Jangan kita sama lain. Lain kita Rasulullah kasih tahu berapa hari? 3 hari. Kalau saya marah atau yang ganggu saya, boleh Rasulullah kasih izin sampai 3 hari. Setelah 3 hari sudah maafin, mulai salam. Juga di hukum ini kita lihat sabar Sayyidina Ka'ab bin Malik, juga Hilal Rabi'ah, Murarah bin Rabi'ah wa Hilal bin Umayyah. Walau mereka tua tapi mereka lagi cari ridha Allah Ta'ala. Kalau kamu cari ridha Allah Ta'ala bisa sabar, bisa tahan. Tapi kalau kamu cari hawa nafsu, ya belum dapat langsung bisa lepas.
kerjaanmu atau perbuatanmu. Nas'alullah an yuwaffiqana wa iyyakum, an yaj'alna wa iyyakum min ahli taubah, min ahli yaqin, ahli ikhlas, ahli ilm wal amal bima nasma' innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.